bekerja sama atas semua masukan-masukan dan kritikan. Kami kira demikian. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Menko PMK. Terima kasih Pak Menko. Sekarang Pak Gubernur bisa menyampaikan secara ringkas, mungkin mulai dari yang ringan dulu. Pak Gubernur Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan Aceh. Aceh itu yang paling berat ini, paling ingat. Silakan Pak Gub. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Yoga, Pak Menko, Pak Mendagri, Pak Ibu Menteri dan Wakil Menteri yang ada pada hari ini, Pak Gubernur Muhalim dan juga Pak Bobi. Terima kasih Pak. Ringkas saja Pak yang kami sampaikan. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Satgas tadi, Pak Mendagri. Ini ada beberapa hal yang barangkali mungkin kami ingin menambahkan Pak. Yang pertama kaitan dengan sungai, seperti yang sampai oleh Pak Menko Infrastruktur tadi Pak, memang harus benahi dari hulu hilir Pak. Dan kemudian ini kita akan memang ini prioritas Pak. Kenapa? Karena memang dari BMKG ya, curah hujan pada Februari juga ini tetap walaupun melandai, tapi nanti bulan Maret, nah selanjutnya itu akan tinggi lagi. Nah ini yang kita khawatirkan nanti dampak pada masyarakat. Nah kalau itu memang dukungan peralatan ya, kita harapkan bisa lebih maksimal dalam 2 bulan ini ya, sehingga alur sungai sudah terbentuk sehingga nanti ketika curah hujan tinggi tidak melebar kiri kanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mungkin kaitan dengan data rumah dari Pak Mendagri. Jadi ada perbedaan data. Ini datanya sudah kita sampaikan melalui R3P. Itu rusak berat. Rusak berat itu dari data kita itu adalah ada 5.077 yang rusak berat. Tadi di sana 2.000. Kemarin juga dari Kementerian Perumahan juga memperhatikan juga 2.000. Maka itu kan dari data yang terakhir itu 5.077. Kemudian yang hanyut itu ada 775. Dan ini sudah hasil verifikasi Pak. Ya, kerjasama dari bantuan dari BNPB dan kemudian juga dari perguruan tinggi verifikasi. Nah, itulah data yang kita masukkan ke R3P yang sudah kita serahkan beberapa kemarin. Kemudian yang ketiga, masukan dari kami, karena dari pemberitaan yang kami ikuti dan juga dari rapat kita hari ini, memang benar bahwasanya penanganan bencana Sumatera ini adalah penanganannya dari pusat. Maka oleh itu harapan kami dukungan dana juga dari pusat Pak. Yang pertama adalah dana TKD, kami ini perlu dikembalikan. Ya, kenapa? Karena memang kalau saya ini kita kembalikan seperti saran Bapak tadi, ada yang kecil-kecil ini kita yang ngerjakan. Nah, sementara dana sangat terbatas. Maka saya itu, ya, nah kemudian yang kedua adalah kaitan karena memang ini penanganan secara nasional, maka itu anggarannya ke nasional. Kemudian yang keempat tentang data rumah rusak berat dengan BNPB itu berbeda dengan Kementerian Perumahan Pemukiman. Angkanya, ini yang nilai besaran jumlah akan dibayar. Maka itu kalau bisa disamakan aja Pak. Ini data dari Kementerian Perumahan Pemukiman Pak. Nah, supaya sama semua nanti beda menteri, beda harga. Ini kan juga repot juga kita menjawab nanti di lapangan. Nah, kalau saya itu kita harapkan ini disamakan karena sama-sama menteri semua ya, kedua ya. BNPB dan kemudian juga masa BNPB lebih murah dibandingkan dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Dan kemudian yang terakhir, mohon kami dukungan untuk Sumatera Barat untuk memetakan tentang peta Sumatera Barat tentang kerawanan daerah. Tadi juga kami sudah lihat. Maka saya itu ini ya itu juga akan jadi masukan barangkali. Karena memang di Sumatera Barat kami tidak ada informasi di Aceh dan Sumatera Utara. Di kita memang ada retakan-retakan. Seperti di Agam itu ada patahan-patahan.
Itu makanya jalan kita itu bukan hanya longsor, ya, tapi patah. Ya. Dan kemudian juga di 50 kota tadi juga satu daerah, satu nagari itu juga ada patahan, sehingga kita relokasi. Nah, maka soal itu nanti data ini kita harapkan untuk menjadi masukan bagi kami dalam rangka untuk merevisi tentang RT RW untuk kedepannya, dan sekaligus juga ya, mana yang memungkinkan untuk didiami, ditinggali, sehingga nanti daerah-daerah yang rawan ini akan kita akan relokasi. Untuk ini memang ini perlu perencanaan peta ini, kajian ini perlu, ya, sehingga ini akan dimasukkan untuk merelokasi. Karena kita di Sumatera Barat ancaman megatrust, kemudian juga ada banjir longsor, kemudian ada patahan ya, yang terjadi sekarang ini. Ya, seperti di 50 kota sekarang ini ada sinkhole yang terjadi. Nah, maka ini kan ada dinamika ya di lapisan tanah kita. Nah, maka itu ini dukungan dari BRIN tentunya ataupun juga dari kementerian terkait, kita harapkan ya, sehingga ini akan dimasukkan kepada kita. Yang kedua nanti untuk relokasi ya, nanti rumah masyarakat yang tinggal di sana sekarang ini, dan juga untuk perencanaan perubahan RT/RW ke depan. Demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih, dan harapan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan bisa disetujui. Dan kami dengar dari Pak Bobi juga setuju Pak dengan apa yang kami sampaikan dari Pak. Dan kemudian apalagi dari Pak Mualim sudah sepakat semua ya Pak. Ya, karena kami sudah kompak kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gub Sumut. Baik, terima kasih Pak Menko. Yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih, para Gubernur, para Bupati, Wali Kota yang bisa melalui Zoom. Mohon izin Pak Menko, Pak Kasatgas, kami sedikit saja tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Prinsipnya tadi seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, kami sangat sepakat dan setuju yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Namun kami ingin menyampaikan sedikit kondisi di Sumatera Utara secara umum saja Bapak, tidak satu persatu, karena kalau dibuka slide ada 50 slide ini Pak. Mohon izin kami buka di halaman 3 saja. Mohon izin operatornya. Mohon izin Pak Menko, Pak Kasatgas, dari yang disampaikan tadi, estimasi kami langsung saja Bapak, estimasi kerugian dari seluruh sektor yang ada di wilayah Sumatera Utara, sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sektor sosial, dan juga lintas sektor, ini total kerugian adalah 17,4 triliun. Namun di sini kenapa ada total kebutuhan ada 69,47 triliun. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Ibu Menteri yang kami hormati, bukan mendahului, bukan melewati batas, tapi izin ini kami juga sudah koordinasi dengan kementerian terkait yang ada di wilayah kami di Sumatera Utara, seperti kepala balai dan lainnya. Contoh di infrastruktur Bapak, infrastruktur yang ada mungkin secara nilai kerugian di sini ada tertulis 10,90 triliun. Namun mohon izin ada beberapa ruas yang secara nilai mungkin nilainya 10,90 triliun. Namun kalau diperbaikin Bapak, ini mungkin dengan angka segitu tidak bisa lagi Pak Menko, mohon izin. Karena contoh ada jalan nasional ataupun jalan provinsi ini yang sudah tidak bisa lagi digunakan jalan existing yang hari ini ada, ataupun ketika hari ini jalan existing yang sudah masih bisa digunakan, terus ada penguatan tebing yang lainnya. Jadi bukan hanya jalannya yang longsor, jalannya yang jatuh, hanya itu saja yang diperbaiki, tapi mungkin jalannya diperbaiki, penguatan tebing, pendalaman alur, dan segala macam yang menyangkut dengan perkuatan tentang jalan itu sendiri, ini perlu dilakukan. Oleh karena itu mungkin pengali dari total kerugian ini kami lakukan sesuai dengan gambaran data yang akan kami ajukan sebagai R3P yang insya Allah akan kami selesaikan sebelum akhir bulan Januari 2026 ini. Mohon izin Pak Menteri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP dan juga BNPB yang sudah melaksanakan, kami di hari ini sudah ada melaksanakan
hunian tetap dan juga hunian sementara baik dari BNPB dan juga dari Kementerian PKP. Mohon izin kalau memberikan saran yang ada di wilayah kami, mohon izin Pak Menteri karena saya lihat ada menteri yang terkait di sini, mohon izin Pak. Di daerah hari ini kami ditugaskan oleh Kementerian PKP salah satunya untuk menyiapkan lahan untuk hunian tetap, mohon izin Pak Menteri. Namun kita ketahui di beberapa daerah untuk lahan ini agak sedikit sulit Bapak, karena sesuai dengan yang kami disampaikan oleh Bapak Presiden, kalau bisa lahan ini milik negara, milik pemerintah pusat, kementerian, ataupun milik pemerintah daerah, ataupun milik BUMN Bapak. Mohon izin saran kami Pak, kalau boleh memberi masukan, di Sumatera Utara itu sangat banyak sekali Pak ex-HGU PTPN Pak. Yang hari ini memang yang digunakan adalah tanah-tanah PTPN yang aktif memang Bapak. Namun banyak sekali ex-HGU PTPN yang hari ini sudah habis, yang memang dalam penetapannya itu diberikan kepada gubernur Bapak untuk menetapkan lokasi-lokasi ex-HGU dan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, kepada siapa saja. Namun ini kelompok masyarakatnya ataupun dikembalikan ke daerah ataupun kita kembali ke TNI Polri, contohnya Pak, atau kita pindah TNI Polri, ini tetap disuruh melakukan pembayaran ya kepada PTPN. Mohon izin kalau boleh saran, ada beberapa daerah yang terkena bencana yang punya ex-HGU, mohon izin kalau boleh Pak, ini kita berikan saja kepada masyarakat di atas ex-HGU itu, dan mungkin biaya pembayaran ex-HGU itu kepada PTPN mungkin bisa dimaukan, mohon izin Pak. Kemarin juga kan sudah sampaikan kepada Pak Menteri PKP dan juga kepada Kepala BPN ya Pak, mohon izin. Yang berikutnya sama seperti disampaikan Pak Gubernur Sumatera Barat, pendalaman sungai ini sangat penting sekali. Banyak kami juga masukkan Bapak, ada kerugian ataupun dampak kerusakan sungai yang ada di wilayah Sumatera Utara. Total panjangnya lengkap kami juga sampaikan kepada Kepala Satgas. Terakhir mohon izin Bapak kami sampaikan di halaman 50, mohon izin operator di halaman terakhir saja langsung Bapak. Ini izin Pak Menko, Pak Kasatgas, ini kami pemerintah provinsi pada saat bencana terjadi kami sudah mengesahkan anggaran, mohon izin Bapak, dengan antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Oleh karena itu dalam menanggapi bencana ini sesuai dengan arahan Pak Mendagri, kami boleh melakukan pergeseran anggaran Bapak. Oleh karena itu kami pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan pergeseran anggaran Bapak senilai 430 miliar lebih, terdiri dari untuk infrastruktur kami yang rusak itu ada 275 miliar lebih. Ini tambahan Bapak dari anggaran yang kami sudah anggarkan di 2020. Ini tambahan dari pergeseran yang kami lakukan. Untuk komunikasi, bidang komunikasi dan informatika ada 1,6 miliar, dan untuk pendidikan mohon izin Pak Menteri ini ada 21 miliar. Ini tambahan daerah yang terkena bencana, ada 5 kabupaten kota. Ini sekolahnya kami gratiskan Bapak, dengan kalau dinilaikan angkanya ada 21 miliar, dan yang di bawahnya diberikan 15 miliar itu untuk baru fisik bangunan sekolah-sekolah yang rusak. Ini kami juga membantu penganggarannya. Untuk kesehatan dan juga bantuan keuangan provinsi kami tambahkan 110 miliar untuk daerah-daerah yang terdampak bencana, jadi total 430 miliar. Mohon izin Bapak, kenapa kami sampaikan ini sama seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Barat. Kami dari provinsi sudah mengalokasikan anggaran yang kami miliki di 2026. Dari anggaran yang sudah ada kami putar-putar lagi Pak, dapatlah 430 miliar lagi Pak untuk kami anggarkan untuk dampak bencana ini Pak, dan anggaran ini akan kita berikan juga kepada daerah-daerah. Mohon izin Pak, mungkin angka 430 miliar ini bisa lebih kami besarkan lagi. Kalau mungkin mohon izin TKD kami juga bisa dikembalikan Pak. Kami nggak minta banyak-banyak, cukup daerah yang terdampak bencana saja dulu Pak. Mohon izin Pak, mohon izin dapat daerah-daerah terdampak bencana saja. Kami tadi punya 33 kabupaten kota. Mungkin nggak usah semuanya Pak, 33 kabupaten kota, bukan meringankan dampak yang lain, tapi kalau boleh daerah-daerah yang dampaknya besar, baik dampak bencana secara langsung ataupun dampak secara keuangan ataupun ekonomi ya Pak di daerah. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dan juga dari Aceh nanti kami tadi sampaikan juga sudah sepakat Pak kemarin. Mudah-mudahan ini keluhan yang ada di daerah bisa didengarkan dan bisa
laksanakan sehingga masyarakat kami di daerah masing-masing bisa merasakan dampaknya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Pak Gub Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Yang kita hormati Pak Menteri Dalam Negeri, yang kita hormati semua Menko yang berhadir, dan juga kepada semua Menteri dan juga ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang berhadir, dan juga kepada yang mewakili. Kita hormati juga kepada Bapak Bupati Wali Kota yang berhadir, dan juga yang istimewa kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Saya ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama, di Aceh, Provinsi Aceh, kami kewalahan sekarang masalah sawah, seperti mana yang dikatakan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menko AHY infrastruktur. Sawah yang sebanyak 50.000 hektar yang terdampak lumpur. Jadi kalau ini tidak kita benahi, sudah pasti angka pencaharian, angka kemiskinan akan menambah. Yang kedua, seperti mana Pak Menko Menteri tadi mengatakan bahwa di Aceh jembatan yang perlu kita benahi Pak Menteri Infrastruktur, karena yang harus benahi adalah sekarang jembatan yang melalui nasional itu sudah 60% atasi. Sedangkan jembatan-jembatan di melalui kecamatan, antar kecamatan dan antar desa ini masih belum tersentuh. Jadi ada beberapa kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Timur dan juga Aceh Utara masih menggunakan rakit. Dan anak sekolah dari rakit di sekolah berpergian. Kemudian ini mohon kebijakan Bapak Pak mungkin mereka dapat KKP bagaimana persoalannya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena di Aceh ada 6 juta penduduk, 20% penduduk di Aceh hanya 6. Jadi sentimen yang ada di Muara ataupun di Kuala itu bermasalah. Ada beberapa tempat mereka masyarakat gotong royong untuk benahi Kuala, karena masyarakat yang mencari laut menunggu di pasar, masuk menunggu di pasar, keluar menunggu di pasar, supaya menggunakan ikan tanpa tuan berkonsumsi. Jadi pada prinsipnya kebijakan pemerintah di Aceh adalah sentimen yang tertumpu di Kuala. Kami ingin benahi dengan catatan kami akan barter, dengan catatan mereka membuat Kuala yang permanen yang tidak ada lagi, dan sentimen yang ada di tempat itu di Kuala itu akan kita barter, mereka akan pergi. Yang penting Kuala dibenahi. Ini paling mudah sekali, karena kita lihat ya di Aceh mata pertaniannya 22% itu laut, 25% berdagang, 25% juga
bertani, berkebun, dan 20% untuk PNS atau teknik ekonomi. Jadi semuanya ini perlu dijaga Bapak, Bapak-Ibu semuanya, dibawaskan juga KKP, yakni kita benahi masa pendapatan beberapa saat ini. Jadi pada prinsipnya ini yang lebih kecil. Jadi saya dibandingkan Sumatera Barat dan Sumatera Barat, mereka mau unsur cepat pulih, tapi di Aceh hanya mencukupi sembako, listrik, dan lain masih kekurangan semuanya. Merasa ini saya dapat sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Menko, Pak Gubernur pada sore ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan banyak sekali tantangan agenda yang harus kita tindak lanjuti. Tolong mohon Pak Ketua Satgas, persilahkan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kita sudah mendengar banyak masukan, termasuk juga situasi update yang sudah kami kumpulir, dan itu 4 hari. Selain turun ke lapangan juga langsung person to person dengan seluruh bupati wali kota, mendengarkan dari pagi sampai sore, sehingga itulah hasilnya tadi. Dan kemudian artinya banyak sekali perubahan yang bagus dibandingkan, mengembirakan dibanding saat bencana. Namun masih ada perlu yang kita atensi. Setidaknya 7 di tanpa menafikan yang lain, 7 di Aceh, kemudian 5 di Sumatera Utara, dan 4 yang ada di Sumatera Barat dengan berbagai macam problemanya. Kemudian setelah ini kami harapkan dengan segala hormat, karena mungkin Dr. Suryan, saya mohon maaf mungkin tidak dengan diskusi dengan Bapak Menko PMK belum memberikan waktu untuk rekan-rekan menteri menyampaikan, karena nanti akan bisa sampai malam kita. Ya, kita hemat waktu saja, kita semua sudah punya jam terbang semua, udah ngerti. Yang intinya adalah kalau untuk masalah perencanaan, rencana induk dan tata aksi, rencana aksi, daerah-daerah kami mohon izin Bapak Menteri PPM Bappenas, daerah-daerah sudah mengajukan namanya R3P, rencana rekonstruksi rehabilitasi pasca bencana. Detil Pak, mereka sudah punya. Nah, tolong 3 gubernur atau stafnya segera serahkan kepada Menteri Perencanaan Bappenas untuk dapat disesuaikan antara mekanisme bottom up R3P tadi, detil dengan daerah-daerahnya, jembatannya dan lain-lain, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka menengah sampai 2029, dan kemudian mungkin bisa diakomodir, disesuaikan dengan rencana top down dari pemerintah pusat. Kemudian mohon untuk Bang Nusron, saudara saya, selain penyiapan lahan dalam rangka untuk terutama untuk Untap, juga dapat mengkoordinasikan mengenai masalah jangka panjang, yaitu tata ruang daerah lagi yang tidak rawan dan lain-lain yang perlu untuk direlokasi. Banyak sekali daerah yang perlu direlokasi, yang itu tinggal di jurang aja. Nah, sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian tata ruang maupun rencana detil tata ruangnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data, Ibu Winnie. Saya mohon Bu, kalau bisa yang paling cepat adalah rumah ringan sedang itu yang paling cepat sekali, supaya bisa dibayarkan oleh BNPB. Ya, setelah itu tolong juga didata bersama dengan Kementerian Sosial untuk yang turun kelas, supaya tadi kerjasama dengan Pemda
dinas sosial supaya kita bisa mendata yang mereka turun kelas untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, baik yang mekanisme bencana, yaitu pemberdayaan perabotan dan stimulasi ekonomi, maupun juga yang bersifat reguler, PKH, PBI, BPJS atau prakerja, yang intinya lah memperkuat daya beli mereka. Kemudian untuk komunikasi publik, saya mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa Ibu, kepada Ibu Metia. Jujur ini laporan semua Bu, karena saya 4 hari saya diskusi satu-satu dari pagi sampai sore dengan seluruh bupati yang hadir, juga ada sekarang di sini. Mereka menyampaikan hampir sebagian besar internet bagus semua, komunikasi juga alhamdulillah bagus, tinggal mungkin daerah-daerah terpencil yang belum, dan itu berkat kerjasama Ibu yang bekerja secara silent. Namun saran kami, mohon bantuan Ibu untuk masalah media center yang dipusatkan di Pusko Kemendagri yang akan memberikan daily brief dan weekly brief. Dan untuk yang di Aceh, kalau yang di pusat itu Ibu mohon izin staf Ibu kontaknya ke Pak Tomsing, Sekjen Kemendagri. Nanti ada PIC-nya, gantian nanti mereka akan memberikan daily brief. Nanti ada weekly brief yang nanti saya dengan Bapak Menko PMK dan kami berserta beberapa yang kami anggap perlu untuk dimunculkan karena memang banyak dikerjakan gitu. Dan kemudian untuk yang di Aceh, di Aceh juga kami membuat posko spesifik untuk memberikan fooding tentang kegiatan-kegiatan di Aceh, sehingga masyarakat Aceh paham betul progres hari per hari. Dan ini kontak personnya adalah Dirjen Akmil Pak Safrizal dari pusat, yang kebetulan beliau adalah Dirjen Akmil Kemendagri dan mantan PJ selama hampir 1 tahun, dan orang Aceh, dan dia pun ngepost dari awal di Aceh. Nanti mungkin bisa dibuat seperti apa mekanismenya khusus untuk media center yang ada di Sumatera Utara. Saya serahkan kepada Pak Gubernur untuk siapa yang ditugaskan, mungkin kepada Dinas Kominfo untuk memberikan daily brief tiap hari, merekap semua kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di sana dan menyampaikan kepada publik bahwa kita bekerja. Dan untuk yang di Sumatera Barat, saya serahkan kepada Bapak Gubernur menunjuk siapa, Pak Gubernur Sumatera Barat menunjuk siapa yang dipercaya membentuk tim untuk menyampaikan kepada publik, kepada media apa-apa yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk Kementerian PU, jujur nih kami minta mohon dukungan dari Bapak Menko. Pekerjaan yang paling berat ini memang ini masalah jembatan, masalah jalan, masalah nguruk sungai, kemudian ya macam-macam ini, termasuk juga masalah hunian segala macam. Khusus untuk masalah pemukiman, leading sector paling utama adalah mohon maaf sahabat saya Menteri PKP Bang Ara, tapi BNPB sudah memberikan usulan, yaitu untuk rumah-rumah yang scattered, yang dibangun perorangan karena mereka sudah punya jam terbang tinggi, disarankan BNPB yang menangani. Tapi rumah yang satu hamparan, baik karena mereka ingin pindah ke hamparan itu atau yang perlu direlokasi, itu mohon maaf dan segala hormat kalau bisa Bang Ara yang mengerjakan, dan kami pasti bantu Bang Ara, jangan khawatir. Kemudian yang untuk bidang sosial ini adalah saya sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak Menteri Sosial. Saran kami kalau bisa rapat dengan Menteri Daksmen, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Kebudayaan Bang Fadlizon, Menteri PPA, karena ini masalah sosial yang urgent sekali sebetulnya adalah masalah tadi bantuan
yang bantuan bencana, yaitu yang uang lauk pauk yang 15.000. Gimana nih caranya secepat mungkin bisa dibantu gitu, siapa yang menerima, dan kemudian uang untuk perabotan, yang ketiga uang stimulan ekonomi. Setelah itu yang non regulernya ini, saya lagi yang reguler, yang masukkan ke PKH karena mereka udah miskin, PKH atau PBI, iuran BPJS atau prakerja, apapun juga yang Bapak punya. Dan kemudian sekaligus juga tugas Bapak nggak hanya itu nih, makin berat nih, karena ngurusin masalah sekolah, PAUD, madrasah, ponpes yang kena, masalah puskesmas yang belum, tapi Bapak didukung oleh tim yang kuat, ya. Pak Menkes, Pak Menteri Dalam, jagoan-jagoan semua Pak. Iya, timnya kuat Pak. Ada Kementerian Agama untuk urusan rumah ibadah, ini yang banyak rusak-rusak juga, jumlahnya banyak ini. Itu saya yakin bisa, apalagi Bapak narik Basnas, kemudian juga kebudayaan. Saran saya juga kalau bisa dengan Menteri PPA juga, Ibu PPA di sini, karena mereka minta spesifik urusan wanita, bayi, lansia, disable, karena mereka juga ada yang di pengungsian atau yang kena korban. Kemudian energi dan konektivitas ini sudah cukup bagus, ya. Tinggal artinya ini saja, listriknya yang kurang beberapa desa, sama yang SPBU-nya sudah jalan, tapi belum pasokannya yang perlu konsisten. Ini Menteri SDM, ya, ada sekira di sini, ya, Wamen ada, kemudian juga Kepala Badan Pengontrol Badan Usaha Negara. Khusus bidang ekonomi, ini Mentan kuncinya, ada Pak WM Mentan, kalau salah dari Mentan ada ya? Ada dari Mentan, Menteri Pertanian. Sekjen ada, ya. Saya tahu Pak Wamen juga lagi semua ke Aceh. Ini tolong dirapatkan dengan Menteri Industri, KKP, Perdagangan, UMKM, Ekonomi Kreatif, tambah satu lagi yaitu Menteri Pariwisata. Karena ini sangat penting untuk satu, menangani tadi sewah yang disampaikan beliau tadi Pak Gubernur. Beliau ini memang ini launching ini urusan sawah nih Pak, yang jam 9.30 tadi. Ini yang